Oke, sudah ada Dwi, Dwi, Dwi. Oke, Dwi sama Wiguna ya. Yang lain, sorry ya, saya lupa HP saya di mana, jadi terlambat ya. Saya nyari HP dari tadi, lupa di mana HP. Kok baru dua ya yang join ya? Wiguna sama ada aja ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evening ya, Dwi sama Wiguna. How are you today? Fine ya. Semoga di sana baik-baik saja. Okay, in this evening, in this time, in this meeting, we will discuss about conditional sentence ya. Kemarin sudah berbicara tentang tenses gitu ya, sudah berbicara tentang tenses. Kemudian hari ini kita akan bicara tentang conditional sentence atau kalimat pengandaian. Nah, ini mungkin baru ya bagi kalian kalimat pengandaian, tapi di SMA dulu sudah pernah kayaknya. Ada Iva ya. Oke, sebelum dimulai perkuliahan, seperti biasa kita berdoa dahulu. Semoga lancar ya sinyalnya. Aduh, selalu ada aja masalah. Lupa HP-nya di mana. Oke, berdoa mulai. Amin. Conditional sentence atau kalimat pengandaian di sini berhubungan sekali dengan tenses ya, yang kemarin kita bahas. Kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris itu ada 3 tipe ya. Type of conditional sentence, there are 3 types. The first is di sini rumusnya adalah, kalian yang penting ingat kalau tipe 1 itu will plus verb 1, tipe 2 would plus verb 1 ya. Ini sama will sama would, diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Kemudian untuk tipe ketiga cirinya adalah ada would have plus verb bentuk ketiga. Saya ulangi, ada 3 tipe conditional sentence, kalimat pengandaian. Andaikan gitu ya, andaikan saya seorang Presiden Republik Indonesia, saya akan menggratiskan gitu ya wifi untuk seluruh rakyat Indonesia misalnya. Itu pengandaian ya. Andaikan saya adalah kupu-kupu gitu ya misalnya, enggak kupu-kupu malam ya. Andaikan saya kupu-kupu, saya akan terbang bebas gitu misalnya. Nah, itu di dalam bahasa Inggris disebutnya conditional sentence. Nah, ada 3 tipe. Tipe pertama, tipe kedua, tipe ketiga. Cirinya yang penting, tipe pertama itu will, tipe kedua menggunakan would, tipe ketiga menggunakan would have. Tipe pertama ini contoh. Nah, karena kalimat pengandaian itu cirinya adalah ada if, jika ya, jika if I have time, jika saya punya waktu gitu ya,
I will go to John's party. Di sini tipe pertama, kalimat yang diikuti kata if itu bentuknya adalah present tense. Yang tidak ada if-nya itu bentuknya adalah subject will plus verb 1. Ada Lukman, oke. Abid, Iva ya. Nah, di sini if I have time, kalian hanya biasanya kalau dalam soal TOEFL itu disuruh mencari pasangannya. Ini tipe pertama, maka present yang tidak ada if-nya, subject plus will plus verb 1. Kemudian contohnya if my headache disappears, jika saya itu tidak sakit kepala gitu ya misalnya, we can play chess. If I am a football player, I will go around the world. Ini tipe pertama. Biasanya itu disuruh mencari pasangannya aja. Jadi kalian melihatnya apakah if-nya ini bentuknya present, apakah contohnya yang tipe kedua ya. Yang tipe yang kedua ini apakah tipe bentuknya itu kalimat yang diikuti if itu past tense ya. Kemudian apakah kalimat yang ada if-nya itu bentuknya past perfect tense gitu ya. Jika kalimat yang tipe pertama ini kalimat yang ada if-nya itu diikuti present tense, masih ingat present tense ya, maka kalimat yang tidak ada if-nya itu bentuknya subject plus will plus verb 1. Ini contohnya if I have time I will go to John's party. Nah, ini untuk tipe kedua sama ya. Tadi kan if I have time itu tipe pertama. Untuk tipe kedua if I had time. Nah, ini karena had itu bentuk kedua dari have, past tense berarti ya. Berarti dia itu tipe kedua. Kalau if-nya itu past tense, maka kalimat keduanya rumusnya adalah subject would plus verb 1. Kalau yang tipe pertama tadi kan if I have time, I will go to Johnny's party. Untuk tipe kedua berubah menjadi if I had time, I would go to John's party. Jadi dia itu tidak punya waktu ya. Saya itu nggak punya waktu, maka saya tidak bisa pergi ke pestanya Johnny's. Kemudian if I passed the final examination, I would continue my study to Gadjah Mada University misalnya. If I pass the final examination, jika saya itu lulus ujian masuk gitu ya, UMPTN atau yang sekarang ujian masuk perguruan tinggi negeri itu ya. Nah, if I passed, karena ini verbnya bentuk kedua, maka pasangannya kalimat yang tidak ada if-nya adalah I would continue my study to Gadjah Mada University. Contoh lagi, if he were healthy, he would have a picnic with his son and daughters. Nah, untuk tipe kedua, pengecualian jika past tense semua subjek itu yang nominal. Jika kita kalimatnya nominal, tidak ada kata kerjanya, maka to be yang dipakai semua subjek adalah were. If he were healthy, biasanya kalau he kan was ya, he was healthy gitu ya. Tapi untuk kalimat pengandaian semua subjek menggunakan were. If he were healthy, he would have a picnic with his sons and daughter. Ya, karena dia kemarin itu tidak sehat gitu ya, maka dia tidak pergi ke piknik gitu maksudnya. Sampai sini clear enough? Clear enough, halo? Bisa dipahami? Oke, Modesto. Clear enough? Clear enough? Ini ada saya absen. Nanti ya, nanti saya absen.
Ini contoh tipe kedua. Tipe ketiga sekarang. Nah, tipe ketiga itu if-nya bentuknya past perfect tense. Maka kalimat yang tidak ada if-nya itu subject plus would have plus verb 3. Jadinya if she had got the money, she would have bought a car. If you had won the speech contest, you would have got the prize. Had she got the money, she would have bought a car. Nah, di sini ada ciri dari tipe ketiga itu if-nya bentuknya past perfect tense. Past perfect tense adalah subjek, kemudian had, kemudian verb 3. Maka kalimat keduanya yang tidak ada if-nya adalah subjek would have plus verb 3. Masih ingat ya past perfect tense ya. Kemudian untuk kalimat yang ketiga, had she got the money, ini artinya sama dengan if she had got the money. Nah, di sini if-nya itu dihilangkan. Ini khusus untuk tipe ketiga. If-nya bisa dihilangkan, namun had-nya berada di depan she, berada di depan subjek. Had she got the money, she would have bought a car. Kalimat keduanya sama. Ada yang mau bertanya? Halo? Suara saya bisa didengar ya? Ini volume saya turunkan. Saya takutnya rame. Kok buffering kayaknya? HP saya mana? Buffering ya? Buffering kah? Enggak ya? Any question? Oke, Kinky. Fair enough. Saya ulangi ya, karena agak membingungkan. Nah, conditional sentence saya ulangi. Di sini membicarakan tentang kalimat pengandaian. Di dalam bahasa Inggris ada 3 tipe. Tipe pertama tadi bentuknya adalah present tense. Jika if-nya present tense, maka pasangannya adalah will plus 1. Cirinya itu ya. Kalau nanti untuk structure and written expression dalam TOEFL kalian tidak perlu tahu artinya. Kita lihat if-nya ini present tense, maka kalimat yang tidak ada if-nya adalah bentuknya will plus verb 1. And then tipe kedua, kalimatnya itu past tense, maka if-nya kalimatnya past tense maksud saya ya, maka kalimat keduanya adalah ada would plus verb 1. Ini pengecualian jika kalimat past tense-nya itu nominal sentence, tidak ada kata kerjanya, maka for all subject to be that use is were. Jadi untuk to be semua subjeknya itu were, tidak ada was ya. I were, she were, semua pakai were, tidak boleh was. Ini khusus conditional sentence. Untuk tipe ketiga, kalimat yang ada if-nya berbentuk past perfect tense. Ya, intinya ada past perfect, ada had plus verb 3. Maka untuk kalimat keduanya bentuknya adalah would have plus verb 3. Oke, ini untuk kalimat yang verbal sentence. Untuk nominal sentence kemarin sudah kita bahas ya. Jika ada will maka will be, jika ada would maka would be, kalau ada would have berarti would have been. Nah, untuk yang tipe ketiga ada pengecualian, if-nya bisa hilang. If-nya bisa hilang, namun
Nah ini if-nya bisa hilang, namun subjeknya berada di belakang head atau head-nya didahulukan. Itu berarti tipe ketiga. If she had got the money, itu sama saja dengan had she got the money, sama. Artinya sama. Jika dia itu punya mendapatkan banyak uang gitu ya. Dia punya banyak uang, maksud saya. Dia punya banyak uang itu, maka dia akan membeli mobil gitu. Karena dia waktu itu sudah waktu past tense, past perfect tense, sudah lama banget, tahun berapa gitu, tidak punya uang, maka dia yang nggak beli mobil. Nah itu ya, jika dia punya uang gitu. Jika saya kamu gitu misalnya, if I were you, itu kalau tipe kedua. Kalau tipe pertama, if I'm you gitu kan. Nah untuk soalnya ini coba saya clear enough ya. Ada yang mau tanya, Caleb? Oke, okay. Any question? Kok buffering kayaknya ya? Saya cek lagi. Mengapa selalu begitu? Gitu kan? Nah, untuk soalnya. Untuk soalnya kita coba analyze ya, kita coba analisis. Nomor 1, if you had asked for her permission before meeting her, ini ada if-nya. If-nya ini bentuknya apakah present tense, apakah past tense, apakah past perfect tense. Berarti ini tipe keberapa? Apakah tipe 1, tipe 2, tipe 3? Jika ini tipe 1, maka kalimat yang tidak ada if-nya itu bentuknya subjek will plus verb 1. Jika ini tipe kedua, maka kalimat yang tidak ada if-nya itu subjek plus would plus verb 1. Jika ini kalimat ke tipe ketiga, conditional sentence tipe ketiga maksud saya, maka kalimat yang tidak ada if-nya itu bentuknya subjek would have plus verb 3. Nah, ini di sini nomor 1, contohnya ini if you had us ya, had us ini berarti tipe ketiga. Maka kalimat yang tidak ada if-nya bentuknya adalah subjek, kemudian would have plus verb 3. Karena ini angry itu bukan verbal sentence, dia nominal sentence, maka kita butuh to be. To be dari would have adalah would have been. Nah, ini ada negatif berarti ada not-nya. Kira-kira nomor 1 jawabannya apa ya? Silakan nomor 1. Saya absen. Saya absen dan juga seperti biasa saya cek siapa yang mau dapat poin ya. Dan Lukman Ar-Rasyid dari atas tadi yang selalu on time. Sorry tadi ya Mas Dwi sama Wiguna ya. Ada Wiguna, and then Iva, Abid, Lukman. Nomor 1 apa ya? Lukman, Modesto, and then Lukman, Modesto, Kinki, Caleb. Loh, Anam mana? Anam tadi ada di WA, kok di sini nggak masuk? Anam kok nggak masuk ya? Anam sama Arif yang nggak masuk ya. Anam.
will be? Lukman, ini bentuk keberapa ya Lukman? Ini bentuk ketiga ya, saya kasih bocoran. Ini bentuk ketiga ya Lukman ya. Ada if you had us. Had us itu kan past perfect tense. Maka ini bentuk ketiga. Nah, untuk bentuk ketiga, tipe ketiga maksud saya, conditional sentence tipe ketiga. Kok kepencet ya seperti biasa? Saya selalu kepencet. Tapi kan belum kelihatan. Ini tipe ketiganya adalah if past perfect, maka would have both. Ada would have, kemudian bentuk ketiga. Karena tadi itu angry, itu nominal sentence, maka would have-nya harus menjadi to be, menjadi would have been. Kepencet tadi ya. Tapi kan belum kelihatan. Ayo. Belum, kurang benar ya, kurang tepat siapa tadi? Caleb will be no ya. Arif baru masuk ya. Lukman ya, kurang sedikit ya Mas Lukman ya, negatif ya. Ayo negatif loh. Mas Lukman Ar-Rasyid sudah benar, kurang negatifnya. Ayo apa? Ayo yang lain dicoba. Ada Arif telat bu. Oke, Caleb will be tidak ya. Bentuk ketiga ya Mas Caleb ya. Ayo. Ayo Lukman Ar-Rasyid, kurang negatifnya. Jadinya apa? Would have been. Kalau negatif jadi apa? Would have not been. Oke. Iva sudah benar ya. Iva benar untuk Lukman Ar-Rasyid. Iva benar. Iva mana Iva oke. Iva benar. Lukman Ar-Rasyid benar setengah ya. Lukman mana Lukman benar setengah. Oke, nomor 2. If you bla 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 study hard, ini kita balik ya. Yang ada jawabannya itu yang would-nya, yang kalimat ada will-nya. Would have been not. Ngarang aja lah. Would have not been ya. Would have not been ya. Oke, nggak apa-apa Lukman. Nomor 2, ayo kita ganti nomor 2 yang lain. Ayo cepet-cepetan, ngerjakan yang nomor selanjutnya. Kerjakan nomor selanjutnya, karena kalau kita bahas satu-satu biasa waktunya tidak cukup dan sudah azan. Maaf ya, tadi tuh saya lupa HP saya di mana. Ya Allah, sudah saya siapkan ternyata lupa. Kira-kira nomor 2 apa? Would have been able. Ada would have. Would have itu berarti bentuk ketiga. Berarti if-nya bagaimana? Abang itu teman. Nomor 1 Anam. No. Oke, Anam. Anam masuk ya, Anam. Arif. Saya sambil menunggu azan ya. Ayo.
have studied. Oke, Iva ya. Iva mana? Iva Anam will be would have studied. Would have Iva would have not been. To have studied. Iya benar, itu verb 3 ya Lukman ya. Would have studied. Itu bentuk keberapa? Yo, had studied. Dwi. Oke. Nanti saya jelaskan lagi. Ada azan ya. Aifa, kok ada would-nya? Arif. Oke, would have not been. Arif benar. Had studied Luqman. Kinky would have studied. No, Dwi has studied. Okay. Anam Zen have studied. Anam. Oke, saya jelaskan lagi ya. Saya jelaskan lagi. Nah, ini contoh ya, contoh tipe ya, ketiga. Yang satu itu if kemudian past perfect, yang satu ada would-nya. Jadi nggak boleh would dua-duanya ya. Contoh lagi, kalau tipe kedua di sini past tense, yang satu itu langsung if I past tense, kemudian ada kalimat keduanya would go. Jadi would-nya hanya yang tidak ada if-nya, bukan if ada would-nya. Ini yang tipe 1. If I have time, nggak ada will-nya toh, tapi kalimat keduanya ada will-nya. Jadi jangan dua-duanya ada will-nya. Tadi yang benar adalah untuk soal kedua. Soal yang kedua yang benar itu tadi ada Dwi, ada Anam, ada Lukman, sama Arif. Arif enggak ya? Arif. Enggak ya, Arif dua-duanya nanti ada would-nya semua. Bisa membedakan ya. Jadi kalau yang if tidak ada will-nya, tidak ada would-nya, tidak ada would have. Yang ada if-nya ya sudah. Jangan dua-duanya ada would-nya. Itu ya. Ini tadi yang benar Lukman, Dwi, Anam. Lukman, Dwi, Anam ya yang benar ya. Oke, nomor 3. Ini Modesto, Kinky, Caleb. Ayo Wiguna. Belum dapat nilai hari ini loh ya. Kalau kalian nanti sering setiap pertemuan nggak ada nilai, otomatis saya beri nilai B ya di nilai ulangan hariannya ya, ulangan harian B gitu. Kalau kalian nggak ada nilai sama sekali, malah BC gitu ya. Ayo harus berlomba-lomba untuk mencari jawaban yang benar. Nomor 3, if they finish their task on time. Nah, ini if-nya tipe 1, apa tipe 2, apa tipe 3. Kemudian kalian tentukan yang tidak ada if-nya itu will verb 1, apakah would verb 1, apakah would have verb 3. Itu aja, gampang toh. Will give Lukman, will give. Ayo cepet-cepetan, siapa ini? Will give. Ini tadi nomor berapa?
Nomor 3 ya. If they finish their task on time, their teacher will give them assessment. Oke, will give. Dwi. Yang lain? Saya tunggu yang lain. Saya tunggu sebentar. Will give Caleb. Oke. Yang lain yang belum, ayo Caleb yang belum punya nilai. Wiguna mana? Wiguna kemarin pertemuan kedua itu banyak nilai loh. Pertemuan selanjutnya kok nggak dapet. Caleb will give. Yang lain apa? Oke. Will give. Ada Lukman. Oke, Lukman, Dwi, Caleb, Kinki mana? Kinki, Iva, Arif. Anam. Itu Dwi kok ganti will have? Nomor berapa itu Dwi? Oh, nomor 4. Oh, nomor 4 toh. Will have. Oke, nomor 3 itu if they finish, ya, they finish. Itu kan present tense. Maka their teacher, kalimat keduanya itu will give. Semua benar ya. Oke, semua benar, sudah saya beri nilai. Untuk kalimat keempat, she would accompany you. Ini if-nya dibalik ya, if-nya di belakang. She would accompany, ada would verb 1, berarti itu tipe keberapa? Maka if-nya bagaimana? Nomor 4, Dwi will have. Oke, yang lain? Abid mana? Ini Abid belum dapat nilai sama Modesto. Wiguna, Abid, Modesto belum dapat nilai ya. Nomor 4, Dwi will have. Tipe 1 berarti ya Dwi ya. Kok ada will-nya lagi Dwi? Sudah ada would loh ya, Dwi would accompany. Apakah ada would sama will gitu Dwi? Ayo, kalau ada if, tidak ada will, tidak ada would, tidak ada would have. Oh ya, nomor 4 kurang 2 nomor. And then biasa setelah exercise adalah tugas. Ya, kurang 2 nomor ya. Ayo nomor 4. Warhead. Oke, Lukman warhead ya. Dwi will have. Ingat, kalau kita menggunakan were itu untuk nominal sentence. Nah, di sini mempunyai dalam bahasa Inggris itu mempunyai termasuk verb. Maka ini verbal sentence. Bingung di situ ya. Oke. Kalian bingung di kata word ya. Saya ulangi. Flashback ini ya, flashback. Tipe kedua, saudara-saudara. Tipe kedua itu if, kemudian past tense, kemudian kalimat yang tidak ada if-nya, bentuknya adalah subject plus would plus verb 1. Ini untuk verbal sentence. Untuk kalimat yang tidak ada kata kerjanya atau nominal sentence, semua subjek menggunakan to be were. Contohnya, if he were healthy,
He would have a picnic with his sons and daughters. Nah, di sini kalimat terakhir ini adalah if-nya itu past tense tapi nominal sentence. Jadi memang kemarin tenses itu harus paham tentang nominal sama verbal sentence. Jika dia sehat, sehat itu kan bukan enggak ada kata kerjanya ya, maka nominal sentence maka butuh to be. Nah, untuk semua subjek nominal sentence, conditional sentence tipe kedua pakainya were, tapi untuk verbal sentence atau kalimat yang ada kata kerjanya masih seperti biasa past tense menggunakan kata kerja bentuk kedua. If I had time, jika saya punya waktu. Bentuk dari have mempunyai, bentuk keduanya kan had. Paham ya? Nah, di sini untuk soal saya yang nomor 3 itu bukan nominal sentence ya. If she have time, mempunyai itu kan bukan nominal sentence tapi verbal sentence. Nah, have-nya itu jadi apa? Silahkan. Ayo jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Had? Ya, ayo jawabannya siapa ini? Maaf ya, untuk yang were had itu belum benar karena were itu kan to be. Nah, di sini bukan nominal sentence tapi verbal sentence. Oke, Kinky had. Lukman, kenapa ada tanda tanyanya? Ayo. Lukman sering ragu ya. Jangan ragu dong. Harus pasti, ayo. Kinky had, Lukman had, gitu ya, ada tanda tanyanya ya. Yang lain apa? Iva had, oke. Arif, oke, sudah benar ya, head ya. Ada Lukman, Iva, Arif, nggak yakin. Airul, Anam, oke, Anam, Arif. Ini Wiguna sama Modesto ya, belum dapat nilai sama sekali. Kinky tadi. Oke, nggak apa-apa ya Lukman ya. Ini kan baru belajar, baru dapat ilmunya hari ini loh. Oke, semua bener ya. Pakainya itu had karena itu she would accompany, ada would plus verb 1, maka dia tipe kedua. Kalau tipe kedua maka if-nya adalah bentuknya past tense, yaitu verbnya verb kedua. She had time. Betul. Silakan nomor 5, the last. Yang terakhir nomor 5. I bla 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 the workshop if I get an invitation from the committee. Saya akan join workshop itu ya jika saya mendapatkan undangan dari komitenya. Nah, untuk join ini bentuknya menjadi apa? Lihat if-nya. If-nya itu present, apa past tense, apa past perfect tense. Maka yang tidak ada if-nya itu will plus verb 1 atau would plus verb 1 atau would have plus verb 3. Ayo. Gak apa-apa Arif ya, jangan ditarik-tarik itu apa pesannya. Saya sudah baca dari tadi. Will join, Iva will join. Yang lain? Tentukan tipenya dulu. Ini if tipe berapa ya? 1 apa 2 apa 3? Will join, Lukman.
Dwi will join. Oke. Gampang ya kalau sudah tahu if-nya ini tipe berapa ya. If-nya, lihat if-nya. Kalau if-nya yang dicari, maka lihat ini pakai will apa would atau would have. Gitu. Ada Iva, and then Okman, and then Dwi. Siapa lagi? Ada Arif will join. Apa lagi? Will join. Arif. Oke. Saya cek ya. I join the workshop if I get an invitation from the committee. Nah, di sini karena if I get itu kan present tense, maka pasangan kalimat keduanya adalah will plus verb 1. I will join the workshop. Betul semua ya, Arif, Dewi, Okman, Iva. Sudah saya catat. Itu tadi. Ini ya. Ini tadi kunci jawaban. If you had asked for her permission before meeting her. Nah, di sini kita lihat if you had asked. Ini kan ada if plus had verb 3. Verb 2 ini ya, verb 2. Bukan verb 3 ya. Kalau yang tipe ketiga itu have been. Ini berarti would not have been. Oke, untuk yang kedua if you had studied. Ini tipe ketiga gitu, would not have ya, tipe 3 ya. Nomor 1 itu tipe 3 karena past perfect tense. Nomor 2 tipe ketiga karena past perfect tense, ada had studied. Di sini ada had asked. Nomor 3 if you finish, ini tipe pertama karena they finish, itu present tense, maka pasangannya adalah will give. Tipe keempat she would accompany, itu tipe kedua, maka yang if-nya adalah past tense ya, past tense, had time, have jadi had. Tipe yang nomor 5 I will join karena if-nya adalah if I get, bentuknya present tense, maka kalimat yang tidak ada if-nya adalah will join. Oke, mudah ya. Kinki kok ditarik? Kenapa itu Kinki? Kinki. Oke, Kinki apa tadi jawabannya? Will join 6. Oke, 6. Kinki apa jawabannya Kinki? Tadi kayaknya Kinki sudah benar apa? Arif, Dewi 6. Oke. Any question? Gampang ya. Jadi lihat if-nya. Sama itu dia pakai will apa would have. Any question? Loh, kok Arif menanduk ditarik lagi? Kenapa? Kayaknya sudah benar kok pada ditarik, kenapa ya? Ini gak jadi nilainya ini. Arif sama Kinki. Nilainya gak jadi, Arif. Kok kamu tarik? Kok ditarik? Kenapa ya? Nilainya nggak jadi atau kenapa? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan ditanyakan. Saya jawab. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya beri pertanyaan. Ini yang nggak dapat nilai hari ini, itu Wiguna, sama Abid, sama Modesto. Kalau yang kemarin itu banyak yang nggak dapat nilai, yang sekarang banyak yang dapat nilai ya. Will join. Kok kamu ya tadi kan sudah jawab itu Kinki toh. Kamu tadi oh juga bingung ya Kinki ya. Oke. Any question? Dwi. Any question? Oh iya, minggu depan itu minggu tenang ya. Kepencet Miss. Oh, oke. Arif. Minggu depan minggu tenang ya.
Jadi minggu depan itu libur, minggu depannya lagi ujian. Gitu ya. Kalau di jadwal siakat itu kok minggu tenang. Minggu tenang. Jadi jadwal siakat itu minggu besok, minggu tenang. UTS minggu depan lagi. Oh gitu. Oke, UTS-nya online ya, biasa. Pakai Google Form. Mana ini tadi? Oke, ini kok saya kesini live streaming. Oke, minggu depan itu minggu tenang, kemudian pertemuan ke-9 UTS ya, UTS online. Waktunya jam, ya semoga nggak ada masalah ya. Kenapa semoga ada masalah? Berarti minggu depan karena UTS ya, tetap ada tugas berarti ya. Ada tugas untuk kalian. Pilihlah jawaban yang benar. Pilihlah jawaban yang salah. Pilihlah jawaban benar dan pilihlah jawaban yang salah. Ini gimana ya? Oke. Berarti yang dikerjakan, yang pilihlah jawaban yang benar aja ya. Yang dikerjakan yang ini aja. Yang dikerjakan, pilihlah jawaban yang benar aja. Seperti biasa ditentukan ini tipe keberapa, ditulis nomor 1 misalnya A. Karena ini tipe pertama. Tentukan tipenya aja wis. Tentukan tipenya saja. Ada yang bertanya? Oke, Lukman, pertemuan ke-8 ya. Oke, saya ulangi. Minggu depan, minggu tenang, kita libur. Tapi saya masih ada tugas tadi ya. Yang pilihlah jawaban yang benar aja. Tentukan tipenya. Nomor 1 itu conditional sentence tipe keberapa. Nomor 2 juga conditional sentence tipe keberapa. Itu aja. 5 soal aja ya. Yang belakang nggak usah, nggak apa-apa. Kalau kayaknya sih gampang. 5 aja wes. Nanti kalian kan harus belajar dari mulai pertemuan pertama. Silahkan dipelajari dari pertemuan pertama sampai hari ini. Nanti soalnya pilihan ganda. Saya siapkan Google Form. Kalian pilih aja, nanti otomatis langsung ada skornya. Gitu ya. Any question? Oh, Dwi yang A aja. Yawi, apa itu? Oke, for next. Pelajari dari pertemuan pertama itu ya. Apa itu dulu? Pertemuan pertama itu apa? Di online ada semua ya, dari pertemuan pertama di siakat itu ada dari pertemuan pertama sampai sekarang. Oke, tidak ada pertanyaan. Gitu ya. Saya ulangi, minggu depan libur, minggu depan lagi kita ujian tengah semester. Bentuknya pilihan ganda. Saya pakai Google Form, nanti langsung dikerjakan di situ dan langsung ada nilainya. Jika tidak ada yang bertanya, saya tutup ya. Silahkan itu dikerjakan, yang pilihlah jawaban yang benar aja. Yang 5 soal paling belakang itu nggak usah dikerjakan, nanti saya
hapus aja. Oke, jika tidak ada yang bertanya, saya cukup sekian. Thanks for your time, your attention ya, and your participation. Yang tidak berpartisipasi itu Wiguna, Abid, sama Modesto. Tidak ada nilai untuk hari ini. I think enough for today. Thank for your time. Thank you ya. Semoga tambah ilmu. Semoga sabar juga menghadapi wabah corona ya. Tetap sehat semua, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, jangan banyak begadang. Oke, I think enough. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ini kok agak beda mengakhiri live streamingnya. Mengakhirinya di mana ini?